Halo semuanya, balik lagi dengan saya teman-teman ya di Trader ID. Jadi seperti biasa hari ini saya akan membahas IHSG dan 6 saham teman-teman ya. Dan sebelum lanjut ke pembahasan ya, disclaimer on dulu teman-teman, video ini bukanlah ajakan untuk membeli maupun menjual suatu saham tertentu ya. Ini murni adalah analisa saya pribadi, jadi silakan untuk dianalisa ulang kembali karena nanti baik keuntungan maupun kerugian itu teman-teman yang akan tanggung resikonya. Oke, kita mulai analisa kita dari indeks dulu teman-teman. Indeks hari ini terkoreksi 0,27% ya ke level 6625 teman-teman ya. Indeks dimana pagi-pagi sempat di bawah naik, kemudian sesi 2 ditutup terkoreksi teman-teman ya. Dan hari ini masih terjadi info dari asing yang lumayan besar teman-teman ya. Masih terjadi info yang lumayan besar ya. Dan kenaikan hari ini itu ditopang oleh saham-saham second liner dan third liner teman-teman ya. Jadi karena posisi indeks sudah ada resisten, jadi market maker atau bandar itu mencari saham-saham second liner atau third liner yang gampang untuk mereka naikkan teman-temannya untuk mencari cuan istilahnya. Apakah kita perlu ikutan ya? Itu kan pertanyaan klasik teman-teman. Apakah kenaikan saham-saham second liner ini perlu kita ikutin atau kita cicil-cicil saham big bag aja ya? Itu tergantung dari teman-teman sendiri teman-teman ya. Kalau teman-teman memang punya waktu lebih di market ya, misalnya full time trader atau apa ya, itu teman-teman bisa ikutan. Ya, teman-teman bisa ikutan, menurut saya itu masih oke untuk sementara ya, masih sangat layak untuk teman-teman ikutan saham-saham second liner tersebut. Nah, untuk teman-teman yang masih dalam proses pekerjaan atau masih bekerja dan waktunya sedikit di market, menurut saya untuk sekarang itu masih menarik untuk kita cicil-cicil saham-saham blue chip atau saham-saham old icon ya, big bank, contohnya BBCA, BBRI, BMRI, BBNI ya, untuk kita nabung untuk nantinya withdraw desk sama Januari effect teman-teman ya. Oke, itu saja untuk indeks teman-teman ya. Kemudian ya, saham pertama yang akan saya bahas hari ini adalah saham BFI Finance atau kode sahamnya BOFIN teman-teman. Nah, BOFIN ini kalau menurut saya cukup menarik teman-teman, cukup menarik, dimana kalau kita lihat dari segi tren panjangnya, ini BOFIN ini masih uptrend teman-teman, masih uptrend ya. Kemudian di sini tren minornya ini terlihat mengalami downtrend teman-teman, dan di sini sudah membuat base kecil ya, base kecil, dan hari ini naik 3,61% ya, disertai dengan volume yang meningkat signifikan dari hari sebelumnya teman-teman. Jadi menurut saya BOFIN ini kalau nantinya dia mampu break dari 1015 ya, ada potensi akan melanjutkan kenaikan hingga ke sekitaran sini teman-teman ya, 1065, kemudian berikutnya itu ke sekitaran 1115. Jadi masih ada potensi yang cukup menarik ya di BOFIN ini teman-teman ya. Oke ya, itu saja untuk saham BOFIN. Teman-teman bisa perhatikan jika memang besok BOFIN ini mampu break dari 1015. Oke, dan saham berikutnya itu saham MPPA. Nah, untuk MPPA ini sendiri teman-teman sudah pernah kita bahas sebelumnya juga. Nah, di sini saya sarankan ya, waktu sebelumnya buat teman-teman yang mau invest ya, kecil-kecil dulu ya. Dan teman-teman yang mau trading ini waktu itu belum menarik teman-teman, dan sekarang pun sebenarnya masih belum menarik teman-teman ya. Kenapa ya? Karena di sini ketika MPPA ini jebol MA200 ya, dan hari ini MPPA ini kembali mencoba break MA200 dan belum di break teman-teman ya, belum di break. Nah, teman-teman bisa masukkan ke watchlist dulu untuk MPPA ini ya. Gimana jika nantinya MPPA ini mampu break dari 670 teman-teman, ada potensi MPPA ini akan melanjutkan kenaikan hingga menutup gapnya di sini teman-teman, di sekitaran 860 ya. Jadi teman-teman bisa manfaatkan untuk buy
MPPA jika nantinya mampu break dari 670. Dari segi price volume-nya MPPA ini masih oke, tapi posisi sekarang sedang berada di resistennya. Jadi teman-teman bisa manfaatkan untuk buy on breakout ya untuk saham MPPA ini. Oke ya. Oke, itu saja untuk MPPA. Kemudian yang berikutnya adalah saham Unilever. Nah, untuk saham Unilever ini setelah LK-nya rilis teman-teman ya, dan dan kurang menarik ya, LK-nya kurang menarik. Investor itu terlihat melakukan take profit di Unilever ini teman-teman. Terlihat hari ini dia breakdown support minornya di 4.700. Breakdownnya juga dengan volume teman-teman. Jadi menurut saya Unilever ini ada potensi untuk retest dulu ke atas ya, retest dulu ke atas. Kalau nantinya belum mampu break dari supportnya ini ya, resistannya ini, maka ada potensi Unilever akan kembali turun ke sekitaran 4.200-an. Jadi kuncinya ada di sini teman-teman ya, di 4740. Jika nantinya ya Unilever ini naik kembali break 4740, maka ada potensi Unilever ini membuat yang namanya swing low teman-teman ya. Jadi masih oke. Nah, kalau nantinya dia masih tertahan di sini ya di 4740, maka ada potensi Unilever ini akan kembali ke sekitaran 4200. Jadi teman-teman bisa manfaatkan area ini untuk take profit ya buat teman-teman yang udah buy dari bawah, atau teman-teman bisa perhatikan area ini. Jika nantinya ini mampu di break ke atas, maka teman-teman bisa manfaatkan untuk spek buy Unilever. Oke ya, itu saja untuk saham Unilever. Kemudian saham berikutnya adalah Indika Energi atau kode sahamnya INDI. Nah, saham INDI ini ya bergerak berlawanan dari saham-saham batubara lainnya teman-teman ya. Dan hari ini kembali mengalami penurunan 3,51%, di mana saham-saham batubara lainnya hari ini mengalami kenaikan teman-teman ya. Dan terlihat ya dari sini, terlihat INDI ini ada distribusi yang cukup signifikan. Makanya di sini saya putuskan untuk taking profit ya, karena terlihat karena terlihat teman-teman ya, saya ulang karena di sini di channel ini terlihat INDI ini ada distribusi yang signifikan, dan 3 channel ini terlihat ada distribusi yang signifikan di INDI ini teman-teman ya. Yang menarik adalah INDI ini turun meninggalkan gap teman-teman ya. INDI ini turun meninggalkan gap. Jadi ada potensi nantinya INDI ini akan kembali ke gapnya itu. Nah, area tunggu yang menurut saya masih cukup oke untuk kita nantikan di INDI ini adalah kita bisa tarik di sini teman-teman. Kita bisa tarik Fibonacci ya dari low-nya ini ya, dari low-nya ini ke high-nya ini. Sorry. Ya, kita bisa manfaatkan untuk tunggu Fibonacci golden ratio-nya, yaitu di sekitaran 1700 ya untuk INDI ini teman-teman ya. Kita bisa manfaatkan di sini. Ya, kita bisa hapus dulu ini. Kita bisa manfaatkan untuk kita buy lagi INDI ya di dekat-dekat 1700 teman-teman. Misalnya sudah di sini ya 1780, teman-teman bisa mulai cicil-cicil ya untuk Indika Energi ini teman-teman ya. Dimana kalau seperti yang saya bilang sebelumnya teman-teman ya, kalau penurunan ini terlalu cepat, nanti potensi reboundnya juga akan cepat teman-teman ya. Jadi ya bisa teman-teman memanfaatkan ya untuk tunggu di sini ya di sekitaran 1700. Oke, baik, itu saja untuk saham INDI. Kemudian saham berikutnya adalah saham Waskita. Ini saham konstruksi BUMN yang pergerakannya paling lambat teman-teman ya, paling lambat, dimana sebelumnya pernah masuk watchlist kita ya
dan pernah profit 12% dan kemudian kembali ke area buy-nya kita sekarang teman-teman. Saya harap teman-teman yang udah ikut dari bawah ini sudah kena trailing stop teman-teman ya. Sudah kena trailing stop, dan apakah sekarang menarik untuk kita re-entry ya? Menurut saya masih bisa ya untuk teman-teman re-entry, karena kita lihat dari segi volume turunnya ini nggak begitu signifikan ya. Kita lihat dari segi volume turunnya nggak signifikan, tapi ya akan lebih menarik jika teman-teman dapat was kita ini di dekat-dekat seri 900 teman-teman ya. Sekarang kan masih di 960, misalnya teman-teman bisa dapat was kita ini di 910, itu akan jadi risk yang lebih menarik teman-teman ya. Jadi buat teman-teman yang mau re-entry saham was kita, menurut saya ini masih oke ya. Menurut saya masih oke re-entry di harga sekarang ya, atau teman-teman bisa cicil dulu sampai harga 900, stop lossnya masih sama di 890 jika close di 890 ya. Baik, itu saja untuk saham was kita ya teman-teman. Kemudian yang terakhir adalah saham BANK atau saham Bank Aladin Syariah. Nah, BANK ini sebelumnya udah pernah saya bahas ya, udah pernah saya post di Instagram dulu juga ya. Di sini ada pattern head and shoulders, tapi target penurunnya ini nggak tercapai teman-teman ya, nggak tercapai. Ini kita bisa hapus dulu. Di sini ada support juga ya, di sini ada support dan BANK mantul di supportnya ya, dan hari ini naik dengan volume yang lumayan ya, dan juga break resisten. Di sini ada resisten minor ya, di daerah sini ada resisten minor, dan juga hari ini sudah di breakout. Jadi ada potensi nih BANK ini akan melanjutkan kenaikan hingga ke sini teman-teman, di sekitaran 2800-an. Kalau dia turun dulu ke sini, teman-teman bisa manfaatkan untuk spec buy ya. Ada potensi ini akan seperti ini teman-teman ya. Jika dia turun dulu ke sini ya, ke sekitaran 2400, maka teman-teman bisa melakukan spec buy ya. Kemudian target jangka pendeknya itu sekitaran 2800. Jadi ini BANK ini untuk sekarang menurut saya cukup oke ya, untuk teman-teman perhatikan. Oke ya, itu saja untuk pembahasan kita hari ini. Semoga bermanfaat. Selamat malam ya. Mohon maaf jika ada suara kebisingan di luar, karena ya kita hidup di dunia ini nggak sendiri ya. Oke, terima kasih.